Profil Budiman Sujatmiko, politisi senior mantan aktivis 98 yang dipecat dari PDIP. Budiman Sujatmiko resmi dipecat dari PDIP. Hal ini menyusul dukungan yang diberikan secara terang-terangan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Surat pemecatan Budiman diteken oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, pada Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Memutuskan memberi sanksi organisasi pemecatan kepada Saudara Budiman Sujatmiko dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seperti tertulis dalam poin 1, surat yang ditandatangani pada Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Lantas siapakah sebenarnya Budiman Sujatmiko? Mari kita bongkar tuntas hanya di video ini. Profil Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko dilahirkan dari pasangan Wartono Sujatmiko dan Sri Sulastri Sujatmiko, anak pertama dari 4 bersaudara. Keluarganya membesarkan Budiman Sujatmiko dengan suasana kental dengan keagamaan. Masa kecilnya ia habiskan di Bogor, menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pengadilan 2 Bogor. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Cilacap, dan lulus tahun 1986. Kemudian pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Bogor dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan lulus tahun 1989. Pendidikan tinggi sebenarnya ia tempuh di Universitas Gadjah Mada, namun kemudian aktivisme membuatnya drop out. Ia baru kembali melanjutkan pendidikannya selepas dipenjara, ke ilmu politik di Universitas London, dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris. Karir Budiman Sujatmiko. Budiman aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan organisasi sejak duduk di bangku SMP. Ia terlibat dalam gerakan mahasiswa saat berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, UGM. Namun Budiman tidak dapat menyelesaikan pendidikan di universitas tersebut. Ia kemudian menerjunkan diri sebagai community organizer yang melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi, dan ekonomi di kalangan petani dan buruh perkebunan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akibat kegiatannya ini pula, dia tidak sempat menyelesaikan kuliahnya. Mendirikan PRD dan dipenjara oleh Orde Baru. Pada tahun 1996, Budiman mendeklarasikan PRD atau Partai Rakyat Demokratik, yang kemudian menyebabkan dirinya dipenjara oleh pemerintah Orde Baru dan divonis 13 tahun penjara. Tapi masa tahanan hanya dijalaninya selama 3 tahun, karena dianggap sebagai dalang insiden peristiwa tanggal 27 Juli tahun 1996. Peristiwa ini disebut juga Sabtu Kelabu, satu peristiwa penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta. Pertikaian terjadi di antara para pendukung Partai Demokrasi Indonesia yang telah pecah, untuk memperebutkan kantor DPP mereka yang terletak di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Setelah ada perlawanan dari pendukung PDI dan juga dari rakyat Jakarta, yang mengakibatkan kota Jakarta terbakar pada tanggal 27 Juli. Akibatnya Budiman dituduh sebagai dalang karena dianggap mendalangi mimbar bebas selama 1 bulan sebelumnya. Karena kemenangan gerakan demokrasi, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3 tahun, setelah diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 10 Desember tahun 1999. Bergabung ke PDIP dan pendirian Repdem. Setelah kembali ke Indonesia pada akhir 2004, Budiman bergabung ke PDI Perjuangan dan membentuk Repdem atau Relawan Perjuangan Demokrasi, sebuah organisasi sayap partai. Hingga pada periode tahun 2009 sampai tahun 2019, Budiman menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah 8, yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Dia duduk di Komisi 2 yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Budiman Sujatmiko juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa. Aktivitas di Sosdem Asia. Pada tingkat internasional, Budiman terlibat aktif sebagai pengurus steering komite dari Social Democracy Network in Asia, atau Jaringan Sosial Demokrasi Asia,
Dia juga memegang posisi sebagai pembina utama di Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Parade Nusantara, yaitu organisasi yang menghimpun para kepala desa dan seluruh perangkat desa di seluruh Indonesia, yang memiliki agenda utama memperjuangkan pengesahan RUU Pembangunan Pedesaan. Pendirian Inovator 4.0 Indonesia. Pada tanggal 11 September tahun 2018, Inovator 4.0 Indonesia dideklarasikan dengan Budiman Sujatmiko sebagai ketua umumnya. Komunitas ini berisikan akademisi, ahli rekayasa, peneliti, programmer, seniman, dokter, dan lainnya, yang berhubungan dengan komputasi kuantum, rekayasa genetik, pertanian presisi, kecerdasan buatan, drone, otomatisasi, sumber energi terbarukan, pendidikan, manajemen talenta, dan sosial budaya untuk memicu lompatan Indonesia menuju revolusi industri 4.0. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2019, Budiman Sujatmiko bersama berbagai ahli, talenta, dan akademisi PhD Inovator 4.0 Indonesia dari luar negeri menemui Presiden Republik Indonesia, dan membuat pernyataan siap pulang untuk ikut membangun negeri dan menularkan pengetahuan yang telah mereka dapat kepada talenta-talenta lainnya di Indonesia terutama di desa. Inovator 4.0 Indonesia juga yang memelopori peringatan mengenai Fire Hose of Falsehood dalam pelaksanaan pemilu 2019, dan memberikan edukasi untuk mengalahkannya. Harta kekayaan Budiman Sujatmiko. Menukil dari laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, nilai kekayaan Budiman Sujatmiko mencapai 1,79 miliar rupiah. Nilai kekayaan tersebut terakhir dilaporkan pada 2018 lalu, ketika Budiman masih aktif menjabat sebagai anggota DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019, dari fraksi PDIP. Menurut LHKPN, kekayaan terbesar Budiman disumbangkan tanah dan bangunan, dengan luas 187 meter persegi per 250 meter persegi yang terletak di Jakarta Timur. Nilai dari tanah dan bangunan tersebut mencapai 1,57 miliar rupiah, dengan keterangan perolehan harta dari hasil sendiri. Selain itu, Budiman juga tercatat memiliki harta bergerak berupa 2 kendaraan mobil, yakni Nissan Evalia 15 tahun 2012, seharga 95 juta rupiah, dari hasil sendiri. Kemudian, 1 unit mobil Mitsubishi Miras 12 otomatik tahun 2013, seharga 85 juta rupiah, juga dari hasil sendiri. Harta bergerak lainnya yang dimiliki Budiman senilai 9 juta rupiah. Lalu, Budiman memiliki harta dari kas dan setara kas senilai 80,4 juta rupiah, dan harta lainnya senilai 25 juta rupiah.